Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Anis buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas Mbak Caca silahkan dipimpin duduk dulu teman-temannya. Baik, Anis presentasi dulu ya. Abelia Cantika, Tidak berangkat. kenapa? Izin, ada suratnya. Arlim, Aira Latisa. Oke, yang nggak berangkat dua, ada Abelia sama Data. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar apa? BPU PKI. BPU PKI. Oke, hari ini kita materi baru ya. Coba buka buku paket bab 2. Kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tahu makna sila-sila dalam Pancasila itu apa. Kita akan belajar lambang juga. Terus cara pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Anis minta kalian untuk berdiri dulu, menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai materi kita. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bu Anis mau tanya, perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bagaimana? Senang, tambah semangat? Menunjukkan rasa nasionalisme kalian? Ya. Terus bagaimana kalian menerapkan pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di kelas deh, dengan tidak membeda-bedakan, kalian sudah melaksanakan itu? Tidak geng-gengan ya? Terus beribadah di sekolahnya, kalau sholat luhur misalnya sudah tepat waktu belum? Terus selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Makna sila-sila dalam Pancasila. Nah, tujuannya apa anak-anak? Untuk memahami arti, Makna dan lambang dari setiap sila Pancasila. yang kedua, Sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. yang terakhir, Membanggakan rasa cinta tanah air, persatuan dan toleransi terhadap perbedaan. iya betul sekali. Masuk slide pertama, yaitu di sini ada gambar apa? Burung Garuda. Di sini leher terdapat berapa helai? 45 itu apa? Melambangkan apa? 1900 tahunnya Indonesia merdeka. Oh, yang kedua, sayap ada 17 ini apa? Betul. Terus yang ini namanya apa? Perisainya jumlahnya ada tahunnya ya kan, segini 19, yang lehernya betul. Terus yang terakhir, helai pada ekor ada 8. Ini karena apa? Ya, ini kan kaki mencengkeram gini kan? Apa maknanya apa? Iya, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya beda tetapi
yang melambangkan. Ada yang mau membacakan? Gak ada yang mau? Yuk, Mbak Dara, silakan dibacakan lambang bintang. Betul. Contoh kehidupan sehari-hari apa? Rajin beribadah dengan tepat waktu. Sebelum masuk ke slide kedua, buka buku paket kalian halaman 46. Di situ ada tabel kan? Di Indonesia ada berapa agama? 6. Yang pertama, Islam. Bu Anies mau ada 6 anak maju untuk mengisikan tabel tersebut. Bebas, siapa aja yang mau dapat poin tambahan. Mbak Dara mau? Selanjutnya masih ada 3. Islam tempat ibadahnya jadi masjid atau musola, kita punya Al-Quran, dan hari besarnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua Hindu, tempat ibadahnya jadi Quran, kita punya beda, dan hari besarnya Nyepi terbesar ada di mana anak? Bali, betul. Terus yang ketiga ada agama Kristen. Terus tempat ibadahnya ada gereja, kita fungsinya, dan hari besarnya yang diperingati setiap tanggal 25 Desember, betul sekali. Terus yang keempat ada agama Katolik, sama ya, tempat ibadahnya gereja, kita fungsinya Alkitab, dan hari besarnya Paskah. Terus yang kelima Konghucu, tempat ibadahnya ada di Kelenteng, kita fungsinya Shishu, Biji, hari besarnya Imlek. Terakhir Buddha, tempat ibadahnya kita fungsinya istirahat, dan hari besarnya oke, bisa kalian tulis dulu ya supaya tidak lupa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini simbolnya yaitu rantai. Rantai itu terdiri dari mata rantai yang saling terkait. Nah, maknanya sendiri mengakui persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap saling mencintai, tegak rasa, dan tidak semena-mena. Contohnya apa? Saling menyayangi sesama umat, sesama saudara. Lanjut, yang ketiga, persatuan. Yang di belakang kalau dibacakan kelihatan nggak? Ya, kalau baca yang lambang pohon beringin. Pohon beringin itu besar apa kecil? Besar. Nah, lambang ini diharapkan bisa untuk merangkul gitu. Mengerti? Maknanya ini menjaga persatuan dan
Bu Anis punya lembar kerja. Nah, lembar kerjanya ini nanti ini ada contoh nih kehidupan sehari-hari. Ini masuk ke dalam sila berapa? 1 kah, 2, 3 atau 4 atau 5? Mengerti? Mengerti. Nanti dikumpulkan ya. Lanjut yang kedua. Tidak membedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Tuh yang sini ada lambannya. Lanjut. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, ketika persatuan Indonesia yang keempat. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Terakhir. Suka boros, pamer kekayaan, dan pemerasan terhadap orang lain. Oke, jadi teman-teman ini poster yang Mbak Selvi dibuat. Bagus ya? Bagus. Tepuk tangan buat Mbak Selvi. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Betul. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. 4. Betul. Menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain. Siapa yang 2? Siapa yang 5? Jawabannya 2. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 2. Bisa ditulis betulnya ya. Waktunya sudah mau hampir habis. Bu Anis mau tanya hari ini kita belajar apa aja? Mana sila